Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Bapak Ibu kita bisa kembali lagi bertemu di ruang virtual, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait ruang kolaborasi, yaitu pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Di mana kami di sini berada pada tingkat kelompok sekolah dasar atau SD. Kami di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kami terdiri dari Ibu Dwi Sugiani, kemudian saya sendiri Herlinda Ratna Oktaviani, dan salah satu rekan saya Ibu Hardianti Trisula. Pembelajaran sosial dan emosional. Ketika kita mendengar pembelajaran sosial dan emosional, ini merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, orang tua di sekolah, atau guru-guru di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, ataupun juga sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Di sini ada 5 kompetensi sosial dan emosional atau biasa kita kenal dengan singkatan KSE, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan juga nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana situasi ataupun untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya itu ada yang namanya manajemen diri. Manajemen diri ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan juga perilaku secara efektif dalam berbagai situasi. Selain dua hal di atas, ada juga yang namanya kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena ini merupakan suatu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk dari latar belakang yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah keterampilan berelasi. Ini tak kalah pentingnya dengan 3 hal di atas Bapak Ibu, karena keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sportif. Kemudian kompetensi yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sangat penting juga Bapak Ibu karena ini merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis, rasa aman, kemudian juga perilaku kesejahteraan psikologis atau biasa kita mengenalnya itu dengan istilah well-being. Itu baik terhadap diri sendiri, masyarakat ataupun kelompok. Nah, di sini kami melakukan diskusi terkait tabel 3.1 yaitu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk peserta didik. Di sini yang pertama yaitu KSE yang kami kembangkan adalah kesadaran diri. Untuk bentuk implementasinya itu bisa kita terapkan dengan melakukan integrasi praktek mengajar kurikulum akademik. Kemudian di sini kami menuliskan 2 contoh deskripsi kegiatannya. Yang pertama yaitu melakukan ice breaking. Ice breaking ini bisa kita lakukan dengan ketika misalnya pembelajaran itu dirasa kurang kondusif. Kemudian juga bentuk deskripsi kegiatan yang bisa kita lakukan adalah meminta murid mengecek perasaan diri sebelum pembelajaran dengan menggunakan roda emosi kucing. Ya. Nah di sini deskripsi tambahan yaitu yang terlibat, siapa saja tokoh yang terlibat itu ada guru dan murid. Kemudian tempatnya itu ruang kelas, waktunya saat jam pembelajaran, kemudian durasi waktunya itu diperkirakan 5-10 menit. Kemudian untuk perlengkapan, kalau kegiatan yang pertama tadi ice breaking itu kondisional Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan jenis ice breakingnya. Kemudian kalau yang kedua itu kita mempersiapkan gambar emoji. Kemudian KSE yang bisa dikembangkan berikutnya adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, di sini deskripsi kegiatannya itu bisa berupa guru mengingatkan keyakinan kelas, kemudian guru meminta murid mengungkapkan kekuatan yang mereka miliki ke dalam tulisan. Kemudian juga guru bisa memberikan informasi kepada murid untuk selalu menerapkan toleransi antar umat beragama. Di sini ada beberapa kita tulis deskripsi
tambahan. Yang pertama itu siapa yang terlibat, sudah pastinya guru dan murid. Kemudian tempatnya itu di ruang kelas. Waktunya itu setiap hari selama kegiatan pembelajaran. Durasi untuk kegiatan yang pertama untuk mengingat keyakinan kelas atau juga mengungkapkan kekuatan yang dimiliki itu sekitar 10 menit. Kemudian untuk kegiatan toleransi antarumat beragama itu 40 menit. Sedangkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan ada laptop, proyektor, kemudian kertas plano, stiker. Kemudian kalau untuk kegiatan toleransi antarumat beragama itu kita menyiapkan perlengkapan ibadah, kemudian juga buku-buku. Selain manajemen diri, di sini dikembangkan juga KSE yang namanya kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah dengan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya itu bisa berupa guru meminta murid membawa alat kebersihan untuk melaksanakan kegiatan Jumat bersih, atau juga guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membawa barang atau benda dalam kegiatan Jumat berbagi. Nah, di sini deskripsinya itu, deskripsi tambahannya adalah yang terlibat itu guru dan murid. Kemudian tempatnya ruang kelas, waktunya itu kita spesifikasi lagi hari Jumat ya. Kemudian durasinya itu diperkirakan sekitar 40 menit dan perlengkapan yang dibutuhkan ketika kita melaksanakan kegiatan Jumat bersih, maka pastinya kita membutuhkan alat kebersihan. Dan ketika kita melaksanakan kegiatan Jumat berbagi itu bisa kita membawa perlengkapan seperti nasi bungkus ataupun snack. Dilanjutkan lagi yaitu keterampilan relasi. Nah, ini sangat penting juga Bapak Ibu ya, karena di sini bisa kita masukkan bentuk implementasinya itu yaitu integrasi praktek mengajar kurikulum akademik. Di sini kami menuliskan 3 contoh deskripsi kegiatannya. Yang pertama itu guru membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Ini biasa kita lakukan di dalam kegiatan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu adalah guru bersama siswa melakukan refleksi. Nah, kalau refleksi itu kan biasanya kita lakukan di akhir pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dan mencari tahu apa kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru membentuk kelompok senam murid untuk berkolaborasi dalam pembuatan proyek senam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang terlibat itu sama guru dan murid, kemudian tempatnya itu ruang kelas, kemudian waktunya itu saat jam pembelajaran. Nah, untuk kegiatan satu durasinya itu yang tadi berdiskusi itu memakan waktu diperkirakan sekitar 60 menit. Kemudian untuk kegiatan refleksi itu menghabiskan waktu sekitar 10 menit, dan untuk kegiatan senam berkolaborasi diperkirakan menggunakan waktu sekitar 3 JP. Perlengkapan di sini yang digunakan itu kondisional ya Bapak Ibu ya, untuk kegiatan diskusi dan refleksi itu disesuaikan dengan apa tema yang akan didiskusikan dan yang akan direfleksikan. Tapi kalau untuk kegiatan senam berkolaborasi tadi pastinya kita membutuhkan laptop, speaker. Kemudian berikutnya adalah KSE yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini kita bisa mengimplementasikannya dengan cara penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kami menuliskan 2 Bapak Ibu ya, 2 deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu guru meminta siswa untuk menyerahkan sampah ke bank sampah. Kemudian yang kedua, guru meminta siswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di jenjang SD mungkin kita biasa kenal ekstrakurikulernya itu seperti pramuka Bapak Ibu. Dan di sini deskripsi tambahannya itu yang terlibat sudah pasti guru dan murid. Kemudian tempatnya itu lingkungan sekolah. Waktunya itu di luar jam pelajaran. Kemudian durasinya itu diperkirakan sekitar 2 jam. Perlengkapan itu kondisional Bapak Ibu ya. Kemudian itu terkait tabel 3.1. Nah, kita lanjut ke tabel 3.2 yaitu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan TK di sekolah. Nah, di sini bentuk penguatannya itu yang pertama adalah menjadi teladan. KSE yang dikembangkan itu kesadaran diri, kemudian deskripsi kegiatannya itu kita tuliskan 4 di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu guru mensosialisasikan dan memberikan contoh yang baik. Kemudian datang tepat waktu,
kemudian juga kita menerapkan kegiatan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang keempat, konsisten melaksanakan tata tertib sekolah. Sedangkan deskripsi tambahan dituliskan di sini yang terlibat itu guru dan murid, kemudian tempatnya lingkungan sekolah, waktunya saat jam pembelajaran, perlengkapannya itu kondisional disesuaikan dengan apa kegiatan yang saat itu sedang berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk penguatannya adalah belajar dan berkolaborasi. Nah, di sini KSD yang dikembangkan yaitu kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun Bapak Ibu, deskripsi kegiatan penguatan yang bisa dilakukan adalah pengimbasan budaya positif sekolah, kemudian juga kita bisa melakukan kegiatan IHT atau in-house training Bapak Ibu ya, terkait mungkin bisa kita pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Nah, di sini yang terlibat itu semua warga sekolah dan juga ketika kita melakukan IHT berarti kita juga melibatkan pengawas sekolah. Selain itu di sini dituliskan tempatnya itu berada di lingkungan sekolah. Kemudian waktunya itu diperkirakan 2 hari Bapak Ibu. Kemudian durasinya itu 4 jam per hari. Perlengkapan yang dibutuhkan, kalau di sini kita akan melakukan IHT sudah pasti kita membutuhkan laptop, gawai, dan ya disesuaikanlah dengan kebutuhan ketika IHT ataupun pengimbasan budaya positif tersebut. Kami rasa hanya itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Di sini ada sesi tanya jawab di mana pertanyaan pertama itu berasal dari Bapak Andan Susanto. Beliau menanyakan terkait bagaimana cara pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah organisasi dalam posisi kita sebagai guru. Nah, di sini kami menjawab dengan melakukan musyawarah untuk mencari mufakat dengan pastinya melibatkan pemangku sekolah seperti kepala sekolah, rekan sejawat, anak didik, atau juga kita melakukan analisa masalah yang ada, kemudian mendiskusikannya, menarik kesimpulan, dan yang terakhir membuat keputusan. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari Bapak Andan Susanto. Beliau menanyakan juga bagaimana jika kita dituntut untuk datang tepat waktu, sedangkan kita masih belum bisa dikarenakan sesuatu hal. Di sini kelompok kami menjawab kita akan berusaha dengan cara melakukan komunikasi yang baik antar pihak dengan banyak pihak. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari Ibu Rustini. Di sini Bu Rustini menanyakan bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional ini dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kelompok kami menjawab yaitu melakukan asesmen diagnostik atau tes awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan dan minat belajar untuk menentukan gaya belajar yang tepat yang akan kita terapkan atau yang akan kita implementasikan pada pembelajaran kelas. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga presentasi ini, semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.